Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 42. Di awal video ini, melihat tingkah Baje yang sangat terkejut dengan perkataannya. Semon pun dengan datarnya berkata, "Loh, kenapa kau lebay begitu?" Baje yang sangat kesal dengannya tentunya berteriak, "Loh, pakai nanya, kau ingin aku, seorang manusia, untuk tinggal bersama dengan High Priest?" Mendengar teriakannya, Semon pun hanya bisa menutup dua telinganya dengan kedua tangannya sembari membalas, "Oh, jangan khawatir, dia sudah jadi manusia kok. Itu karena Pietro sudah tercuci otaknya dan tidak bisa lagi kembali. Jadi, dia masukkan jiwanya ke dalam tubuh Pietro itu." Namun, meskipun Semon telah menjelaskannya, Bayi sendiri tidak mempedulikannya. "Hah, itu tidak mengubah apa-apa." Semon pun menekankan, "Ayah, jangan khawatir. Omong-omong, cuma kau yang aku baru beritahu." Saat itu Baje yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa bergumam, Aku tidak percaya ini. Mau gila aku rasanya." Bagaimanapun, aku tak bisa membiarkan High Priest tinggal di rumah tempat istriku dan Hayon tinggal." Melihat tingkah keras kepalanya, Semon pun sempat berpikir, baik jauh bajingan, dia benar-benar menentangnya. Padahal ini sama saja seperti memelihara anak anjing yang malang yang tidak punya tempat tinggal dan membesarkannya. Kalau begitu, ini cara terakhirnya. Setelah berpikir seperti itu, Semon pun mengangkat tubuh Neng Pietro sembari berlagak kesal berkata pada Baje, "Woi, kau sudah berlebihan. Cuma karena persoalan rumah, kau akan dihukum karena sudah bersikap tidak baik. Apa kau serius ingin melantarkan gelandangan ini begitu saja? Apa kau tidak kasihan?" Namun sayangnya, rencana kurang ajar Semon tidak berhasil dan malah membuat dirinya beserta Neng Pietro diusir keluar di rumah Baje. Kalian berdua, keluar!" Kini, di depan pintu gerbang masuk ke rumah Baje, terlihat Semon dan juga Neng Pietro yang terduduk lesu di sana. Semon pun menghela napasnya berkata, Itu tidak berhasil." Neng Pietro di sampingnya membalas, "Tidak apa-apa, lagi pula aku sudah menduganya sejak awal, Semonyo." Namun, perbincangan mereka terhenti di saat handphone Semon berdering dan memunculkan sebuah layar panggilan di mana pelatih Gabriel menelponnya. Percuma saja bicara dengan bajingan itu. Pelatih Gabriel? Halo? Ternyata pelatih Gabriel meminta Semon untuk datang ke sebuah stadium pertandingan di mana klub didinya, GSM, akan bertanding dengan klub Shangsung Spirits. Beberapa saat kemudian, Semon dan juga Neng Pietro telah tiba di sebuah stadium di mana klubnya akan bertanding. Setibanya di sana, pelatih Gabriel langsung menyambutnya. Pemilik klub, Anda telah datang. Saya pikir Anda lupa karena ini masih di pertengahan season. Bukankah Anda pernah bilang bahwa Anda akan selalu berpartisipasi dalam pertandingan melawan Shangsung Spirits?" Mendengar hal itu, Semon yang memang agak lupa pun hanya bisa canggung berkata, Ya, itu benar." Pelatih Gabriel melanjutkan, "Untunglah saya dapat menghubungi Anda tepat sebelum pertandingannya dimulai. Tapi, siapa yang ada di sebelah Anda ini?" Semon pun membalas, Aku baru menyelesaikan urusanku. Dia, Pietro Anela. Dia yang bergabung ke tim kita sekarang juga." Tentunya, perkataan Semon membuat pelatih Gabriel agak terkejut. "Bergabung? Kenapa mendadak seperti ini?" Semon pun menjelaskan, "Ya, ini memang mendadak, tapi tidak ada ring dealer sehebat dia di dunia ini. Aku akan langsung menunjukkannya setelah match ini selesai. Jadi tunggu saja."
Beberapa saat kemudian, setelah Semon tiba di sana, klub BSM pun dengan mudah melumat habis klub Samsung Spirit. Hingga di match kedua, skor mereka terpaut jauh 2-0. Dan pusat dari semua itu adalah player Semon sendiri dengan jumlah kill 22. Hal itu membuat seorang reporter langsung mewawancarainya. Semon pun berkata, "Kalau aku terlalu berpuas diri, kemampuanku akan menumpuk. Jadi aku berencana untuk bermain dalam setiap match melawan Samsung Spirits ke depannya. Semua matchnya." Kemudian setelah selesai wawancaranya, video Semon membantai anggota klub Samsung Spirit ini menyebar luas di internet, yang mana membuat para netizen lenggan cepat menyebutnya seorang god. Hal itu pun berdampak pada pelatih Gabriel, yang mana sangat tercengang dengan penampilannya. Di saat Semon dengan bangganya menatapnya bertanya, "Gimana penampilanku?" Pelatih Gabriel hanya terdiam berpikir, apa yang sebenarnya telah terjadi selama ini. Sejauh ini, pemilik klub yang aku ketahui memang sangatlah kuat. Tapi saat ini, aku merasa bahwa dia berada di level yang benar-benar berbeda. Apa dia masih bisa terus berkembang? Karena pelatih Gabriel tidak menjawabnya, Semon pun melanjutkan, "Ya sekarang, aku serahkan kisah pertandingannya yang sudah jelas ini kepada Dong John Cilik. Mari kita langsung ke intinya saja." Beberapa jam kemudian, Semon pun telah tiba di home base klub miliknya, di mana ia langsung menunjukkan kemampuan Neng Pietro di depan pelatih Gabriel. Tentunya, kekuatan Neng Pietro yang begitu menakjubkan, bahkan dengan mudah menghancurkan beberapa monster yang diuji di sana, membuat pelatih Gabriel kembali tercengang. "Apa-apaan itu? Pemilik klub? Dari mana? Dari mana Anda mendapatkan monster itu?" Saking tercengangnya pelatih Gabriel, ia pun tak sengaja melepaskan papan yang ia gunakan untuk menilai kemampuan dari Neng Pietro. Neng Pietro sendiri yang telah menyelesaikan tes dalam sebuah dungeonnya berkata, apa aku sudah boleh pergi sekarang?" Saat kemudian, setelah keluar dari dalam battlefield, di saat pelatih Gabriel dan juga Neng Pietro berhadapan, Semon yang menengahinya menjelaskan, "Baiklah, mari mulai dari perkenalan diri terlebih dahulu. Ini adalah Gabriel Sana, pelatih tim kami. Dan ini adalah Pietro Anella, seorang pegawai World Association Battlefield yang baru saja menjadi player di Battlefield. Dia adalah pendatang baru yang hebat." Mendengar hal itu, pelatih Gabriel pun menatap tajam ke arah Neng Pietro, lalu membalas, "Dengan kemampuan seperti itu, dia sebelumnya hanya menjadi seorang pekerja kantoran? Berapa usia Anda? Apa Anda pernah bermain Battlefield? Lalu, apa Anda pernah melakukan raid dungeon ketika masih muda?" Neng Pietro pun membalas, "Usiaku 64 tahun. Aku belum pernah bermain Battlefield. Dan dungeon raid pun, aku juga belum pernah melakukannya." Mendengar perkataan mereka berdua, Semon pun tersenyum lebar menatapnya. Kemudian, pelatih Gabriel menuturkan, "Superpower yang Anda miliki adalah teleportation. Tapi ini pertama kalinya saya melihat teleportasi yang berpindah 3 lantai ke bawah sekaligus. Dan apa nama superpower yang Anda gunakan untuk menyerang tadi?" Meskipun nama skillnya yang benar adalah special movement, dengan sengaja Neng Pietro memasukkannya. Kemudian ia membalas, "Nama superpower yang aku gunakan untuk menyerang itu itu Summoning Arts. Sederhananya, itu adalah superpower yang membuatku dapat memanggil wujud prajurit untuk menyerang." Mendengar hal itu, pelatih Gabriel pun sempat tersentak kaget. Namun ia langsung melirik ke arah Semon karena tak percaya dengan apa yang direkrutnya. "Tuan Semon, Anda menemukan pemula sehebat ini secara kebetulan dan merekrutnya?" Semon pun yang gugup membalas, Iya, itu sebabnya aku pergi selama seminggu. Bukan karena aku melupakan jadwal pertandingannya." Di saat Semon berusaha membohonginya, pelatih Gabriel menatapnya dengan tajam sembari berpikir, "Semonyo, sepertinya dunia ini bergerak untuknya. Bagaimana bisa
dia menemukan talenta seperti ini. Apa dia sebenarnya memiliki mata dewa? Semon sendiri yang hanya bisa melingkan wajahnya juga berpikir, sebenarnya aku tidak menyangka kalau dia akan langsung menerimanya begitu saja. Tapi karena identitasnya adalah Pietro, jadi meskipun itu adalah aku, harga diriku jadi sedikit tertusuk. Kemudian pelatih Gabriel pun mengulurkan tangannya sembari berkata, luar biasa Tuan Pietro, saya sangat senang bahwa Anda ingin menjadi player Battlefield sekarang. Selamat telah menjadi bagian dari YSM. Neng Pietro pun menjabat tangannya membalas, iya, mohon kerjasamanya. Kemudian pelatih Gabriel melanjutkan, namun jika ini adalah kali pertama Anda berpartisipasi di dalam Battlefield, saya yakin Anda belum mendaftarkan avatar Anda. Mendengar hal itu, Neng Pietro pun dengan santainya membalas, itu tidak masalah. Namun, pelatih Gabriel segera menyelanya. Sayangnya, kedua superpower Anda, teleportation dan summoning arts yang baru saja Anda tunjukkan, akan dibatasi. Mendengar perkataannya, Semon pun ikut nimbrung di sana. Begitu ya? Menurutku, membatasi jarak atau penggunaan teleportasinya saja sudah cukup. Tentunya, perkataan Semon membuat pelatih Gabriel kembali menjelaskan, superpower Anda yang bernama Summoning Arts itu, Tuan Pietro, kekuatannya sebanding dengan Extension Ray milik Nona Suran. Karena itu, pasti Anda ada penyesuaian dari asosiasi. Lagi pula, ini adalah olahraga, bukan perang. Semon yang merasa itu menjengkelkan, menuturkan, bukannya Suran juga cuma menurunkan kekuatan Extension Ray miliknya. Karena merasa kesal dengan hal itu, Semon pun mendekat ke arah Neng Pietro, lalu berbisik, "Oi, kamu memakai kekuatanmu dengan terlalu berlebihan tahu?" Neng Pietro membalas, kau sudah melemahkannya sebisa mungkin Semonyo. Mendengar hal itu, Semon pun tidak punya pilihan lain, menimpali. Ya, sudahlah. Kemudian, ia menatap ke arah pelatih Gabriel berkata, memang apa salahnya punya superpower yang terlalu bagus? Ya, mau gimana lagi? Masih tidak dilemahkan. Toh yang penting masih bisa dipakai. Mendengar hal itu, pelatih Gabriel pun menimpali. Akan butuh beberapa waktu untuk mendaftarkan avatar Pietro. Semon pun meliriknya berkata, begitu ya? Mungkin aku harus menelepon presiden asosiasi untuk memotong antriannya. Haruskah aku meneleponnya sekarang juga? Dengan begitu Semon pun menelepon ketua asosiasi Battlefield Korea, yaitu Pak Park Jin-tae. Beberapa jam kemudian, setelah bertelepon dengan Pak Park Jin-tae, ketua asosiasi Battlefield Korea, Semon pun telah tiba di gedung asosiasi Battlefield Korea karena Pak Park Jin-tae memintanya untuk datang ke sana. Setelah Semon tiba di sana, Pak Jin-tae pun dengan agak kesalnya berkata, "Oi, kenapa kau menelponku?" Dengan tingkah santainya, Semon membalas, bukan apa-apa. Aku cuma mau mendaftarkan player baru dan aku ingin kamu memotong antriannya." Tentu saja, perkataan Semon membuat Pak Jin-tae merasa kesal. Orang ini secara terang-terangan mengajukan permintaan ini tidak adil di gedung asosiasi Battlefield. Mendengar keluhannya, Semon pun yang lumayan sinis dengannya menimpali, "Apa? Kenapa kau mengeluh begitu? Padahal tadinya aku cuma mau melakukannya lewat telepon. Kaulah yang meminta untuk datang ke sini jauh-jauh, tahu?" Mendengar hal itu, Pak Jin-tae yang tak kalah kesalnya bahkan merasa jengkel dengannya akibat perbuatannya sebelumnya menunjukkan sebuah artikel tentang Semon yang sudah membantai klub Samsung Spirit sebelumnya. Sembari berkata, "Mengeluh? Aku punya banyak sekali keluhan kepadamu. Haruskah aku menjelaskan itu persatu?" Melihat artikelnya, Semon yang merasa bersalah pun hanya bisa memalingkan wajahnya. Lupakan, setiap kali aku bermain Battlefield, semua orang jadi bersemangat." Kemudian, Pak Jin-tae melanjutkan, "Baiklah, aku akan melakukan sesuatu soal avatar itu. Ada alasan lain kenapa aku manggilmu ke sini." Mendengar hal itu, Semon pun meliriknya bertanya, "Alasan lain? Apa?"
sembari menunjukkan sebuah dokumen tentang proposal image dari Inggris. Pak Jinte menjelaskan, ya, tawaran image yang masuk asalnya dari Inggris. Tentunya, perkataan Pak Jinte membuat Semon agak sedikit terkejut. Image tempat timnas berkompetisi. Sembari menyimpan dokumennya di mejanya, Pak Jinte membalas, iya, itu benar. Semon yang merasa aneh dengan hal itu kembali bertanya, tapi kenapa? Pak Jinte yang agak gugup berkata, sebenarnya itu. Namun, sebelum Pak Jinte menyelesaikan kalimatnya, Semon langsung menyelahnya. Sudah jelas, kamu menyuruhku untuk bergabung ke timnas, kan? Pak Jinte pun yang hanya bisa pasrah karena Semon telah menduganya, membalas, itulah syarat untuk dapat mengikuti image. Tentunya Semon langsung menolaknya. Tidak, saudara lain saja. Aku tidak mau. Pak Jinte pun menekankan, dengar, tidak banyak kesempatan yang kita miliki untuk bisa mengikuti image melawan tim kuat seperti Inggris. Dengan tangilnya, Semon berkata, ya, aku pernah melawan Amerika sebelumnya. Pak Jinte pun beralasan, itu karena kau ada di sana. Kemudian Semon yang masih merasa enggan dengan hal itu berkata, ayolah, apa untungnya aku kalau bermain untuk timnas? Tunggu, salah satu top 3 itu asalnya dari Inggris, kan? Tim England United, Roy, Rosa, Romy, Rafael. Atau apalah namanya itu. Apa dia datang juga? Mendengar hal itu, Pak Jinte pun berkata, apa? Romy Rafael? Iya, Roy itu. Semon pun menggaruk kepalanya berkata, aku benar-benar tidak ingin bermain untuk timnas. Saat itu, Semon berpikir, entah akan seperti apa ini jadinya. Tapi, aku perlu melihat seperti apa level top 3 superhuman saat ini. Kemudian, Semon pun berkata, apa masih ada penawaran lain untukku? Mendengar perkataannya, Pak Jinte pun membaca sebuah dokumen di depannya, lalu menuturkan, oke, kalau begitu. YSM mulai merekrut orang-orang asing, bukan? Mereka bilang akan membantu perekrutan playermu jika kau mampir ke Inggris setelah Liga Nasional selesai. Mendengar hal itu, Semon pun terdiam berpikir, aku tidak tahu harus mencari di mana lagi orang-orang yang dulu pernah bertarung dalam pertarungan nyata. Tapi untuk berjaga-jaga, aku perlu mencari player lain. Dan karena saat ini, Superhuman hanyalah player Battlefield. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan begitu, setelah berpikir seperti itu, Semon pun tersenyum berkata, oke, tapi aku yang akan mengatur strateginya. Sementara itu, di sebuah bangunan di Inggris, terlihat seorang pria berambut merah yang tengah menonton pertandingan Semon menggunakan handphone miliknya. Sembari melihat pergerakan Semon di handphonenya, seorang pria berambut merah itu bergumam. Dia sengaja pergi jauh untuk memasuki persembunyian musuh. Keren sekali, aku tidak akan bisa menggunakan Snowstormku dalam situasi seperti ini. Setiap gerakannya sangatlah efektif, tak ada yang sia-sia. Bagaimanapun, artikel itu pasti ditulis dengan niat jahat. Sebuah artikel yang berjudul, Semonyok, apakah dia benar-benar seorang pahlawan? Sejak awal, bintang hanyalah tumbal untuk media, terutama bagi mereka yang tidak tahan dengan ketidakadilan. Seperti Semonyok. Semonyok yang menunjukkan langkah terburuknya karena hanya berfokus untuk menyalahgunakan kekuatannya setelah dia kembali dengan spektakuler. Dia bahkan tidak meminta maaf atas berbagai kesalahannya. Jika kita menyebutnya seorang pahlawan dengan arogansi dan ketidaksadaran dirinya itu, karena imbas dari peperangan yang membuat tingkat pendidikannya rendah, akan mudah baginya untuk dijebak. Sungguh disayangkan, dia pasti orang yang sangat cerdas dan sopan. Aku sangat menantikannya. Ternyata pria berambut merah itu adalah Roy Meyer, seorang player dari Inggris, top 3 Battlefield dunia. Beberapa hari pun berlalu, sepekan sebelum A-Match di Clubhouse tim nasional Korea. Terlihat Semon dan Baje yang menyambut
beberapa player yang akan masuk ke timnas. Halo semuanya. Senang bertemu dengan kalian semua. Melihat Semonyo yang bersama Baje, player timnas nasional Korea pun seketika bergumam, wah, dia benar-benar datang. Itu Semonyo. Apa dia akan terus berada di timnas mulai sekarang? Bukannya itu cuma untuk game ini saja. Namun, suasana tegang di sana seketika tercairkan ketika Choi Hyuk dan Yeon Byung yang merupakan perwakilan nasional dari YSM datang ke sana. Pemilik klub, halo, kapan kalian sampai? Mendengar kehebohan mereka berdua, Samwon pun langsung meliriknya. Lalu, ia menggunakan kekuatan miliknya, mengamplify Eyes of Analysis, melihat statistik milik mereka berdua, sembari berpikir, Choi Hyuk tinggal di dunia sendiri. Tapi Yeon Byung melihatnya lagi. Kalau superpowernya dihilangkan, dia tidak punya kemampuan untuk berada di divisi pertama. Namun dia akhirnya berhasil masuk ke timnas dan tumbuh dengan sangat baik. Bahkan ketika dia bilang dia ingin belajar saja karena tidak yakin akan sukses sebagai player, aku pun nyaris tidak berhasil memujuknya masuk ISM. Karena itu, aku menyajikannya sebuah hadiah hiburan kalau dia sampai pensiun tanpa hasil. Aku bahkan pernah mengurungnya di dalam sebuah gua selama seminggu cuma untuk mengembangkan kemampuannya saja. Kemudian, Samwon pun tersenyum menatap ke arah Yeon Byung, menuturkan, ini perjalanan yang panjang, iya kan, Byung? Tentunya, tingkah samaran seperti itu membuat Yeon Byung merasa aneh. Kenapa Anda melihat saya dengan tatapan bahagia begitu, pemilik klub? Samwon pun melanjutkan, pria yang selalu mengeluh tentang belajar sekarang sudah berkembang pesat dengan menjadi player Battlefield nasional. Aku jadi bangga. Mendengar hal itu tentunya membuat Yeon Byung merasa malu. Itu masa lalu. Kemudian Samwon pun berkata sembari mengulurkan tangannya, kau sudah mengikuti dengan baik sampai saat ini. Ayo kita berjabat tangan untuk memperingati ini. Perkataan Samwon pun membuat Yeon Byung tak bisa menahan rasa harunya. Bahkan sembari tangisannya yang mulai menetes dari matanya, Yeon Byung menjabat tangan Semonyo berkata, pemilik klub, saya merasa tersanjung. Saat itu, Samwon sendiri tersenyum palsu berpikir, ya, superpowernya memang berguna, tapi selain willpowernya, sebagian statistiknya menyedihkan. Tidak lebih dari 70. Lebih dari ini, dia tidak akan berhasil di liga. Aku harus segera menjual yang ini. Setelah berpikir seperti itu, meskipun Yeon Byung masih mengoceh tentang terima kasihnya, Semonyo langsung menghentikannya. Hentikan cehanmu sekarang. Omong-omong, di mana Sim Young-so? Choi Hyuk pun membalas, sepertinya dia ada di toilet. Haruskah saya memanggilnya kemari? Samwon membalas, tidak perlu. Lagi pula kita akan segera menemuinya. Sekarang, suruh semua player untuk berkumpul di ruang rapat. Dengan begitu, para player pun kini berkumpul di ruang rapat sesuai dengan perintah semua. Di ruang rapat, di mana para player tengah duduk mendengarkan dengan rapi, berhadapan dengan para staf pelatih. Pelatih utama tim nasional Korea, Baek Yeho menjelaskan, baiklah, karena semua orang sudah berkumpul, mari kita mulai meeting strategi untuk mempersiapkan pertandingan melawan Inggris tahun ini. Namun di saat meetingnya sedang berlangsung, Sim Young-so malah tertuju mencari-cari keberadaan Semonyo di sana. Saat itu, ia berpikir, aku dengar ada Semonyo, tapi di mana dia? Jangan bilang dia berbohong, bilang mau datang, tapi ternyata tidak. Seharusnya aku pergi saja. Kalau bisa, aku tidak mau bertemu dengannya. Namun sayangnya, Sim Young-so pun akhirnya bisa menemukan Semonyo yang mana berada di barisan belakang. Dan di saat Sim Young-so tersentak kaget menatap ke arah Samwon, Samwon sendiri juga menatapnya dengan tajam, seperti seekor elang yang menemukan mangsanya. Meskipun saat itu Samwon lumayan jauh darinya, ia bisa mengerti ucapan Samwon yang menggerakkan mulutnya berkata, sampai jumpa di rumah klubmu, YSM, anak lucu. Seketika itu juga
Tubuh si Myungso merinding, dan ia kembali terdiam seperti batu berpikir. Harusnya aku keluar. Harusnya aku keluar. Aku keluar dan menyapanya. Di saat kemudian, tatapan teman berhenti ketika Hayon menyapanya dari belakang. Paman, Semon pun meliriknya berkata, "Oh Hayon, juga dari sini." Dengan tingkah kesalnya yang imut, Hayon menuturkan, "Kenapa paman mengundangku ke pertandingan yang penting seperti match ini? Bukankah paman sebaiknya memilih player yang lebih bagus lagi? Mungkin Sania atau siapapun itu." Tentunya, Semon tidak menyadari jika Hayon tengah cemburu pada player Sania. Dan hal itu pun membuat Semon terdiam datar, lalu berkata, "Hah? Apa yang kau bicarakan? Mau di mana lagi? Aku bisa menemukan dealer sepertimu di Korea, di tempat yang sudah kekurangan orang bertalenta begini." Mendengar hal itu, Hayon pun kembali bersemangat dan melupakan kecemburuannya. Iya kan? Cuma aku satu-satunya, iya kan? Semon pun yang melihat tingkah lucunya hanya bisa membohonginya dengan berkata, "Ya, sudah." Meski saat itu, ia berpikir, tentu saja, kalau Sania dan High Priest menjadi orang Korea, mereka bisa menggantikanmu. Tapi mereka masih belum melakukan naturalisasi. Kemudian, saking gembiranya, Hayon tertawa berkata, "Wah, omong-omong, paman, akhirnya kamu memakai lambang Taeguk ya?" Semon pun melihat ke arah bendera di dadanya, lalu berkata, "Ah, iya, begitulah. Aku ingin coba memberi pelajaran pada orang-orang Inggris itu." Hayon menimpali, "Inggris benar-benar membenci paman kan? Bahkan ada sebuah artikel baru yang bilang macam-macam tentang paman." Semon pun berkata, "Ya, mereka masih kesal karena tidak ada orang Inggris di Final Dungeon. Siapa ya? Jack Brand mungkin? Siput besar itu." Mendengar hal itu, Hayon yang mengetahuinya berkata, "Iya, dan 17 tahun yang lalu, paman mengatakan hal yang sama padanya, dan juga artikel itu mendapat banyak perhatian." Semon yang mengingat hal itu kini merasa kesal menuturkan, "Tak peduli mau kau sudah bersumpah atau apapun itu, aku cuma ingin kita mengalahkan Final Dungeon dan menyelamatkan dunia." Tapi dia malah terus saja mengeluh. Melihat kesalahannya, Hayon pun tertawa canggung menuturkan, "Haha, apalagi Inggris belum pernah mengalahkan Prancis di kompetisi internasional. Saat Prancis mengolok-olok Inggris berdasarkan apa yang dikatakan paman, mereka menyebutnya siput Inggris." Semon pun menimpali, "Sekarang malah mereka yang bilang aku lemah." Namun, perbincangan mereka berhenti di saat Baje menyalakan proyektor yang menunjukkan metode rencana yang akan mereka gunakan untuk pertandingan melawan Inggris. Sudah cukup mengobrolnya. Aku akan mulai briefing mengenai tim Inggris menjelang match ini, sembari menggunakan laser untuk menunjuk kepala semuanya. Baje menjelaskan, "Tentunya, kebanyakan dari kalian pasti sudah tahu tentang mereka. Tapi, bagi yang belum tahu, aku akan menjelaskannya." Mendengar perkataannya, Semon pun langsung bisa mengerti jika Baje tengah membicarakannya. Ditambah lagi laser yang menyinari kepalanya, membuat Semon yang kesal hanya bisa berpikir, "Dasar bajingan." Kemudian, Baje pun menjelaskan, tim mereka sering dideskripsikan sebagai satria dan penyihir. Berbeda dengan tren baru-baru ini yang mengurangi tank serta rank dealer dan menambahkan melee dealer. Mereka punya kombinasi tim yang sangat unik yang terdiri dari 4 tank solid dengan 2 melee dealer dan 5 rank dealer di belakangnya. Pertama-tama, tank di garis depan. Seperti game bermain Amerika, game ini akan dimainkan dengan pertarungan jarak dekat yang berpusat pada para tank. Itu sebabnya mereka disebut satria yang melintasi medan perang yang dibalut dengan zirah besi. Juga rank di luar mereka di belakang. Mereka semua adalah superhuman dengan super power tipe Seer area. Ditambah lagi, salah satu dari 2 dealer mereka menggunakan longbow. Jadi bisa dibilang mereka punya 6 orang rank dealer. Bagaimanapun,
Kekuatan destruktif dari setiap rank dealer mereka sangat besar. Jadi bisa dibilang, mereka bisa menjadi rank dealer utama kemanapun mereka pergi. Itu sebabnya mereka disebut penyihir yang merobek langit, yang memegang tongkat. Di antaranya player ini benar Heion, Wizard of Frost. Tepat setelah debutnya, dia berhasil menciptakan sensasi bagaikan badai di seluruh Inggris. Player of the Year tahun 2017, 2018, alias penyihir dari Irlandia atau The Wizard of Frost, menetap di tahta top 3. Roy Meyer. Superpower pertamanya adalah Ice Wall. Battlefield yang luas dapat terbagi menjadi dua hanya dalam sekejap mata. Dinding es yang menjulang dari lantai hingga ke langit-langit yang dapat berakibat fatal. Superpower yang kedua adalah Blizzard. Itu merupakan superpower yang tidak bisa membedakan antara lawan ataupun kawan. Jika terkena, itu dapat memperlambat dan menimbulkan kerusakan yang besar. Itu juga dapat mengurangi jangkauan tembak superpower lain. Absolute Zero, sebuah kemampuan, akan langsung membekukan sesuatu yang mengenainya. Itu juga perlu diwaspadai. Lalu, superpower terakhir adalah Ice Seal, menyegel target di dalam es selama 20 detik. Es tersebut tidak akan pecah karena serangan apapun. Bahkan Roy Meyer sendiri pun tidak dapat menghancurkannya. Itu bisa digunakan untuk melindungi rekan jika dibutuhkan. Menyegel target selama 20 detik dan memulai pertarungan tim. Itulah idenya. Targetnya kan tahu sendiri. Mendengar hal itu, meskipun dia merasa sangat kesal dengan tingkah Baje, Summon tetap terdiam lalu berpikir. Tidak cuma satu, tapi dia punya beberapa superpower yang gila. Tim Inggris mempercayai bajingan itu dan membuatku berpartisipasi dalam acara ini. Kalau dinilai secara objektif, kami tidak akan pernah bisa mengalahkan orang-orang itu dengan kekuatan kami. Tapi itu cuma penilaian mereka, kan? Sekarang harus bagaimana aku mengacaukannya. Jam demi jam pun berlalu. Keesokan harinya, di Bandara Internasional Incheon, tim Inggris telah tiba di sana. Tentunya, para wartawan langsung mewartakannya. Satu persatu player Inggris muncul perlahan-lahan, mulai dari Aiden Hughes, lalu Aaron Beholland, Arthur Fleck, Gary Williams, David Scott, Anne Hughes, Nadeb Sain, Walter Vance, Marilaki, Chain Hugo, dan Roy Meyer. Di saat para wartawan tengah mewartakannya dan memberitakannya di TV secara langsung, semua bisa dengan mudah melihat statistik mereka menggunakan skill miliknya, as of analysis yang diperkuat dengan amplify. Meskipun saat itu dirinya tak bisa menganalisis seluruhnya karena jangkauan mata yang ia gunakan. Melihat statistik mereka semua, Summon pun sangat berpikir bahwa mereka semua sangatlah hebat. Akibatnya, Summon pun berkata, Baje, mustahil kita akan bisa menang kan? Kau saja sendiri yang memikirkan strateginya. Mendengar hal itu, Baje yang agak kesal pun berteriak, "Hei, mana bisa begitu?" Dan video ini pun diakhiri dengan Summon tersenyum menatap ke arah layar TV di depannya sembari menuturkan, Bercanda. Kesulitannya memang paling tidak harus seperti ini supaya kita bisa senang saat menang, kan? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.